Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 12 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang menegangkan dan dibikin kita darting oleh ulahnya si Kehead Kelvin. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang sudah sadar dari pingsannya. Dia langsung bangun untuk mencari Reja. Dia naik ke atas, Reja juga ketemu sama Dewa, dan Reja dibangunin sama Dewa, masih tetap dia pingsan. Lalu Dewa meninggalkan Reja untuk mencari air. Pas Reja lagi sendiri di situ terlihat sama Nana yang lagi mencari Lula dan Pasha. Lalu Nana juga sangat kaget melihat Reja terkapar. Lalu Reja juga dikasih kayu putih sama Nana, dan Reja juga sadar dari pingsannya dan langsung dibawa dari tempat situ ke tempat yang aman sama Nana, digandeng. Lalu di sisi lain Dewa yang pulang dari udah ngambil air, dia sangat kaget melihat Reja sudah tidak ada di tempat. Lalu Dewa juga mencari-cari Reja. Pas di dekat kayu besar, Dewa tidak berteriak, padahal di dekat kayu besar itu Nana lagi ngobatin kakinya Reja. Lalu Dewa juga berangkat dari sana untuk mencari Reja lagi. Lalu terlihat di sisi lain Pasha di sini sama Lula, dia menyium bau kayu putih. Lalu Lula juga ingat ini kayak kayu putih kanana, kata Lula. Lalu dia juga menyusuri jalan yang bekas Nana lewat yang bawa Reja. Lalu dia sambil berteriak-teriak memanggil Nana dan Pak Dewa. Tiba-tiba pas di atas di sisi lain Dewa juga terjatuh lagi dan dia masuk lagi ke jungkrang. Dewa juga nggak pingsan, dia sadar pas dia melihat Nana lagi menggandeng Reja di atas. Dia mau teriak tidak bisa. Lalu Dewa juga dia ngomong, kenapa Nana tidak lihat ke bawah, kata Dewa. Lalu di sisi lain Pasha yang mengikuti jalan setapak. Di sini Lula disoledat kakinya dan jatuh ke jungkrang, dan dia jatuhnya ke dekatnya Dewa, tidak jauh dari Dewa jatuh. Lalu Pasha juga mengambil Lula dan Lula juga sadar dari pingsannya. Pas dia mau berangkat naik, tiba-tiba Pasha ada yang melempar. Tiada lain yang melempar itu karena itu Dewa, karena Dewa tidak berteriak. Pas Pasha menengok ke belakang, dia melihat Dewa lagi terpapar. Pasha juga dan Lula sangat kaget. Lalu dia juga menolong Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di posko di paramotor. Di sini terlihat Bu Farah lagi cekcok sama si Alia si Hileud Atel. Dasar kamu itu kerjanya tidak becus, kata Bu Farah kepada si Alia si Hileud Atel. Si Alia si Hileud Atel juga habis-habisan dimaki-maki oleh Bu Farah, orang tua jahat. Tiba-tiba Bu Farah juga darahnya naik lagi dan dia hampir pingsan. Lalu dipegang sama si Brokoko Kronik. Lalu di sisi lain terlihat Nana sama Reja di hutan. Dia ketemu bubuk kecil dan di sana dia duduk dulu. Lalu Nana juga bilang sama Reja, saya mau cari air dulu, kata Nana kepada Reja. Lalu gak lama kemudian Nana juga pulang membawa air, mau untuk minum dan untuk mengobati Reja. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memantaunya, yaitu si Kehead Kelvin. Lalu si Kehead Kelvin dia juga akan berbuat jahat kepada dirinya. Pas dia lagi duduk tidak sadar, Nana ada yang mukul dari belakang. Tiada lain yang mukul itu adalah si Kehead Kelvin. Lalu Nana juga ditidurin dekat Reja dan tangannya ditumbangin di perutnya Reja, kayak pengantin baru dan kayak suami istri. Lalu singkat cerita, Dewa sama Pasha di sisi lain
dia ngomong sama Pasha. Benar-benar Nana itu tidak mengurusin suami, kata Dewa kepada Lula dan Pasha. Terlihat di sisi lain si Kelvin dia melihat Dewa. Lalu singkat cerita, Nana sama Reja juga diketemukan oleh tim besar. Tapi dikagetkan Dewa melihat Nana lagi tidur berduaan dan tangannya juga memeluk Reja. Pasha juga sangat kaget melihat Nana sama Reja. Nana tidak sadar pas dia dibangunin, dia bangun, dia sangat kaget karena dia memeluk laki-laki lain bukan suaminya. Lalu dia pas bangun melihat ke atas udah banyak orang tim besar dan Dewa juga ada, Pasha dan Lula juga ada. Dia sangat terkejut, dia langsung bangun, dia ngomong sama suaminya. Tapi terlihat di sisi lain si Kelvin sangat senang rencananya dia berhasil. Dia sangat gembira, pokoknya saya ingin melihat Dewa marah benar kepada Nana dan cemburunya akan timbul lagi, kata si Kelvin kepada Dewa. Di sini terlihat Dewa sangat geram banget kepada Nana dan Dewa juga dia menjauh dari sana dan di sana Nana juga mengejarnya. Dan di sini terlihat Dewa juga membuka jaketnya untuk dipakaikan kepada Nana. Ini pakai baju, kata Dewa kepada Nana. Enggak pantas, baju kamu robek semua, kata Dewa kepada Nana sambil dingin. Lalu terlihat di sini Dewa masih geram kepada Nana dan Nana juga mau menghampirinya tapi ditarik sama Lula. Lalu Nana juga diomongin sama Lula, karena jangan disamperin dulu Mas Dewa, itu Mas Dewa lagi cemburu, lagi marah, kata Lula. Terlihat di sisi lain si Kelvin berangkat dari sana, dia sangat senang melihat adegan Dewa sangat marah benar kepada Nana dan Reja. Dia lagi senang-senangnya, dia tidak sadar bahwa ada ular di belakangnya. Pas dia lagi tertawa, dia sangat gembira, tiba-tiba kakinya dipatuk ular. Lalu di sini juga terlihat si Kelvin juga, mungkin ini karma kejahatannya dari Nana. Dia langsung tergelepak dan masuk ke jurang. Lalu kepalanya membentur kena kayu dan di sini terlihat si Kelvin juga pingsan karena dia kesakitan dan dia juga kepalanya kena kayu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Farah di rumahnya, dia kedatangan Dewa yang sudah sampai ke rumah. Di sini Bu Farah juga menanyakan kepada Dewa bagaimana Reja, selamat enggak? Kata Dewa, tanyain aja sama Nana. Masih di sini terlihat Dewa juga sangat geram dan dingin kepada istrinya. Lalu Bu Farah juga nanyain kepada Nana dan Nana juga menjawab Reja dibawa ke rumah sakit sama Pasha dan Lula. Lalu Dewa dia ngomong sama Bu Farah, saya mau istirahat Mam. Di sini juga Dewa juga berangkat dari hadapan Bu Farah dan Nana juga mengikuti suaminya. Tapi di sisi lain si Bu Farah orang tua jahat, dia sangat senang, dalam batinnya dia ngomong berarti dia ini lagi pada bertengkar, kata Bu Farah. Lalu pas Nana dan Dewa berangkat, dia juga mengikuti mau nguping di dekat kamarnya Nana. Terlihat Nana di kamar, dia lagi cekcok sama Dewa. Nana sudah menjelaskan kepada Dewa, Dewa juga tidak percaya penjelasan Nana. Masih dia marah benar kepada Nana. Dewa sangat dingin dan geram kepada Nana. Kamu itu udahlah jangan banyak alasan nak, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini orang tua yang jahat, dia lagi menguping di belakang pintu kamar Dewa. Dia singkat cerita dia juga pergi ke kamarnya. Pas di kamarnya dia kayak orang stres, kayak anak kecil. Dia sangat gembira melihat Dewa bertengkar sama Nana. Dan dia sangat yakin bahwa Nana akan diceraikan dan akan pisah, kata Bu Farah dalam batinnya.
Lalu di sisi lain terlihat di rumah sakit Reza yang sudah boleh pulang kok sama dokter. Dan Reza juga ngomong sama Pasha dan Lula, saya mau cepat-cepat ketemu sama Pak Dewa. Saya akan menjelaskan kejadian kemarin, Pasha, Lula, kata Reza ke Pasha dan Lula. Lalu di sini juga Lula juga menjawab, itu memang harus, kata Pasha. Pasti ini juga pasti lagi bertengkar Dewa sama Nana, kata Pasha kepada Reza. Iya Kak Reza, pokoknya harus dijelasin sama Mas Dewa, kata Lula kepada Reza. Nah itulah ulasan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau kata-kata Mimin balelol dan Mimin mohon maaf kalau ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.